Shalom saudara, kita masuk episode 256 ya. Ini dari satu nomor, rupanya ini dari luar negeri ya, dari Belanda. Saya mau bertanya, apakah saya salah kalau saya nggak pernah mendengarkan khotbah dari gereja tempat kami ibadah lagi? Karena Bapak dan Ibu Gembala saya membeda-bedakan umat. Jadi saya nggak respect lagi. Sebab menurut saya itu nggak benar, banyak contoh. Yang saya bisa ceritakan misalnya waktu kami undang mereka untuk mohon didoakan hari pernikahan kami. Mereka pun nggak ngasih jawaban sampai sekarang sudah 3 tahun. Padahal saya spesial WA Bapak Gembala itu. Setelah itu Ibu Gembalanya di waktu mau khotbah dia lihat saya terus buang muka, tapi saya tapi saya datangin terus. Dia pura ibu katanya. Terus yang terakhir kakak dari suami saya meninggal, padahal pendoa kami dari kota kami ngasih tahu Ibu Gembala bahwa kakak dari suami saya meninggal. Malah anak buahnya yang disuruh menyatakan duka cita untuk kami. Pertanyaan saya, apakah saya salah nggak ikutin online dari pendeta itu? Tolong dijawab di sini aja ya Pak Eras. Jadi sekarang saya sering ikut penyembahan dan mendengarkan khotbahnya Pak Eras. Yang diurus hanya uang terus perpuluhan. Saya tidak tahu kasus tepatnya, tapi kalau orang sampai memberikan kita SMS, lalu tidak memberikan jawaban, apapun itu tidak etis. Mungkin juga kita memberikan SMS-nya, SMS yang kedua, ketiga. Apakah SMS yang kita sampaikan itu benar-benar telah dibaca atau nyampe atau belum? Kalau perlu kita telepon langsung, Pak Gembala tolong doakan hari pernikahan kami. Sebab kalau ini tadi kalau itu langsung ya mohon didoakan hari pernikahan kami. Kalau ini langsung lalu tidak ada jawaban, ini juga tidak etis ya. Kalau soal buang muka, apakah benar buang muka atau dia tidak sadar? Kalau benar-benar dia buang muka lalu benar-benar membeda-bedakan, ya jelas orang seperti ini atau pendeta seperti ini tidak layak diikuti. Jadi kalau benar yang dikemukakan saudara ini, sikap gembalanya seperti itu, ya saya tidak salahkan kalau dia tidak bisa mendengarkan khotbahnya lagi. Sebab dia tidak respect lagi saudaraku. Tapi saya mohon kepada penanya untuk memastikan apakah benar ya, dia tidak memberi perhatian kepada Anda atau membeda-bedakan jemaat. Ya coba diuji lagi. Tapi kalau benar-benar membeda-bedakan jemaat dan dari khotbahnya Anda tidak mendapat berkat, ya sulit dikatakan salah kalau pindah gereja. Salam, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya ini. Seorang pria dan istri saya ini orang Batak tinggal di Medan. Kami menikah tahun 2004 dan dikaruniai anak 1 orang laki-laki. Selama dan sampai sekarang kami sering cekcok dan komunikasi sering tidak akur. Saya akui Pak bahwa selama ini saya sering tergoda dan menggoda wanita lain. Dan belakangan ini saya sudah menyadari bahwa akibat yang saya lakukan ini adalah dosa. Mohon bantu pendeta untuk peneguhan dan doa agar saya benar-benar bertobat untuk melupakan masa lalu saya. Dan mohon doa juga agar saya dan istri saya bisa akur. Mohon pencerahannya ya Pak. Terima kasih atas pencerahan dan doanya Pak Pendeta. Oke. Bertobat sungguh-sungguh ya. Jangan ulangi dosa yang Anda sudah lakukan. 1, 2. Belajar tidak banyak bicara, belajar mengalah. Tidak membuat keributan, bahkan sekalipun diajak ribut jangan membalas. Buktikan bahwa Anda suami yang baik, suami yang bertobat, suami yang berubah.
Dan jangan harapkan ini bisa berlangsung dalam waktu singkat. Karena Anda sudah salah selama bertahun-tahun, untuk bisa menjadi benar juga perlu waktu bertahun-tahun. Tetapi kalau Anda benar-benar serius, Anda bisa berubah. Betul. Dan istri akan melihat perubahan itu. Sekarang yang penting jangan berbuat dosa lagi soal wanita tadi. Yang kedua, coba kita mengalah dan banyak bicara. Jangan banyak bicara kepada istri. Mengerti dia, memahami dia. Oke. 08, 78, 80, 80 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Mohon tidak menyebutkan nama ya Pak. Oke. Saya ibu 33 tahun dari 3 anak ya. Usia 11, 10, dan 2. Saya ingin bertanya, bagaimana menyikapi keluarga besar suami yang dimana saat ada acara Imlek atau ulang tahun mama mertua, keluarga masih ingin mengadakan acara kumpul-kumpul di saat masih pandemi seperti sekarang. Suami dan saya secara pribadi tidak menginginkan adanya perkumpulan dengan situasi sekarang. Sudah disampaikan juga kepada saudara-saudaranya, namun kami dianggap keluarga yang ketakutan. Takut mati, parno, dan semacamnya. Tapi Pak, keluarga besar khususnya kakak-kakaknya, kakak suami ya, mereka ini bontot ya, suami ibu ini paling kecil, selalu menggiring mengarahkan diadakan acara di rumah kami. Memang sih Pak, rumah kami yang paling memadai untuk menampung seluruh anggota keluarga besar Pak dibanding yang lain. Sebelum adanya COVID ini, memang setiap acara keluarga, khususnya Imlek dan ultah, ulang tahun mama, mertua, pasti diadakan di rumah kami. Dan sungguh kami pun merasa senang dan semua keperluan dihandle suami. Sejak saya menjadi menantu di keluarga ini, suami dan saya tidak pernah merasa terbeban sama sekali menjadi tuan rumah khususnya untuk acara-acara di atas. Saat Imlek kemarin, suami akhirnya mengambil keputusan untuk menyediakan swab antigen bagi setiap anggota keluarga yang sudah mendaftar. Itu pun masih menjadi polemik. Suami dianggap mempersulit keluarga yang mau datang dengan aturan protokol yang kami sediakan. Namun ya sudahlah, toh itu sudah berlalu. Yang menjadi pertanyaan saya, ya, bagaimana menyikapi keluarga besar khususnya beberapa kakak-kakaknya yang kemungkinan besar masih ingin mengadakan perkumpulan untuk ulang tahun mama, mertua, dan Imlek. Aduh, ini kemarin ya. Sebagai tambahan Pak, jika keluarga besar terjadi perkumpulan bisa 20-50 orang loh. Menurut saya pribadi itu jumlah yang cukup banyak sekali untuk situasi pandemi seperti sekarang. Dan sangat memungkinkan tercipta klaster baru. Terima kasih Pak sebelum dan sudahnya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Salam sehat, salam warrior Pak. Oke. Yang pertama, jelas diadakan swab antigen. Lumayan cuma 50. Tapi kalau semua di swab, nggak jadi masalah. Yang kedua, kalau tidak bersedia di swab, tidak boleh datang. Ya. Karena kita tidak tahu sampai kapan mama itu hidup, jangan sampai kita tidak merayakan ulang tahunnya kali ini, berapa bulan kemudian meninggal, akan menyesal. Batasi jumlah orang yang datang, swab dulu, dan tetap menjaga protokol yang ketat. Saya kira bisa dilakukan. Ya? Oke. Mantap. Penanya, wanita usia 39 tahun, 0819-3388 dan seterusnya. Pak Pendeta, saya ingin bertanya, apa maksud ayat Alkitab Kisah Rasul 16 ayat 31? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Apakah ini berarti ketika ada satu orang percaya sungguh-sungguh dalam satu rumah, maka anggota keluarganya yang lain yang belum percaya bisa diselamatkan, Pak?
Apakah seisi rumah diartikan secara eksplisit, ya, secara harafiah maksudnya ya? Apakah seisi rumah diartikan secara harafiah? Terima kasih. Oke, membaca Kisah Rasul 16 ayat 31, kita harus bisa membedakan antara ayat umum dan ayat khusus. Ayat umum ditujukan kepada semua orang kapan saja, di mana saja, tanpa ada batas. Tetapi ayat ini ayat khusus. Bukan berarti kalau satu orang sudah bertobat dalam satu rumah, seluruh keluarganya pasti selamat. Belum tentu. Kita harus tahu ada ayat lain mengatakan bahwa musuh orang seisi rumahnya. Nah, jadi gimana? Jadi kalau satu orang bertobat, pasti ini bisa membawa dampak. Tapi tidak harus pasti yang lain bertobat. Karena ini ayat khusus. Ya. Jadi kalau satu orang bertobat, pasti berdampak. Tapi bukan berarti pasti seluruh anggotanya selamat loh, saudara. Ya. Oke, jadi seisi rumah itu ya keluarganya. Tetapi belum tentu itu terjadi untuk semua orang. Karena tergantung daripada kehidupan orang tersebut, saudara. Karena ini ayat khusus ya. Jadi tidak harus satu orang bertobat maka seluruh keluarganya pasti selamat. Belum tentu. Oke. 0812 9694 90 dan seterusnya. Salam Pak Erastus. Saya wanita umur 36 tahun. Saya dan suami sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Bapak dan selalu mengikuti doa pagi. Pak, saya mau cerita, pada tahun 2020 di saat rumah tangga saya sedang ada masalah. Ya. Oke. Ini agak pribadi ya. Jadi tidak saya sebutkan, nanti di ini aja. Karena pribadi. Jadi maka nanti saya langsung saja dilayani. 08589572 dan seterusnya. Saya wanita berusia 32 tahun. Satu pertanyaan lagi Pak Pendeta, saya masih bingung dan saya terus bergumul dengan Tuhan. Orang tua saya kalau saya lihat mereka itu yang dipikirkan hanya bagaimana bisa meraih dunia sebanyak-banyaknya. Mereka bekerja dari pagi sampai sore seperti tidak ada waktu libur. Kalau bukan hari raya atau karena sakit. Saya kadang juga merasa kurang enak hati kalau melihat mereka bekerja lalu saya duduk diam di dalam rumah mengikuti ibadah Bapak. Wanita surgawi, ya, ibadah minggu ataupun seminar yang waktu live-nya itu siang hari. Ya. Jadi tidak enak kalau duduk ikut kebaktian sementara orang tua bekerja. Ya. Tapi saya bergumul dengan Tuhan. Bahkan sambil mendengarkan khotbah Pak Eras, tidak jarang saya sambil menangis. Karena kalau saya menuruti keinginan orang tua sampai mati juga tidak akan pernah ada habisnya di dunia ini. Kalau tidak ada waktu ibadah setelah selesai mendampingi anak belajar, saya tetap bantu mereka. Saya mau berkemas-kemas pulang, Pak. Yang ada dalam pikiran saya hanyalah aku tidak mau tenggelam di dalam dunia. Aku memilih Tuhan. Jadi apa yang harus saya lakukan ya Pak? Terima kasih sebesar-besarnya buat Pak Pendeta Erastus Sabdono yang kami hormati. Oke, wanita usia 32 tahun. Jadi harus dipahami bahwa yang namanya ibadah bukan hanya kebaktian di gereja. Bukan hanya ikut kebaktian, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat orang lain diberkati itu pelayanan. Jadi membantu orang tua juga pelayanan. Saya kira saudara harus membantu orang tua di jam-jam di mana Anda memiliki waktu. Sedangkan kalau ada jam untuk kebaktian, harus jujur ngomong. Pap, saya mau kebaktian, khususnya hari Minggu jam 11 atau jam 5 sore. Sedangkan acara yang lain bisa ditunda. Lalu kita bisa mendengarkan juga melalui headset. Ya.
ini perlu diketahui dengan baik ya. Ini harus dipahami dengan benar ya. Jadi kalau orang tua mau kita bekerja mendampingi orang tua. Ya, tetapi kalau jam kebaktian kita minta izin, yang ini tidak bisa digabung ya. Tapi kalau PA mendengarkan seminar ya sambil bekerja kita bisa mendengarkan. Saya senang Anda menjadi orang yang berkemas-kemas. Saya percaya Roh Kudus akan memimpin saudara untuk bisa mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Minta pimpinan Tuhan, Roh Kudus pasti berbicara kepada saudara. Puji Tuhan, saudaraku. 08787691 dan seterusnya. Saya mau bertanya, teman saya ada yang dulu Kristen, karena dia memilih suami dari seberang agama lain, terus menikah cara agama lain itu. Pada saat itu dia murtad, berarti apa jika dia kembali sama Tuhan, apa dosanya bisa diampuni atau enggak? Soalnya ada pendeta yang mengatakan dosanya itu tidak bisa diampuni meskipun dia bertobat karena dia udah murtad. Terima kasih. Selama orang masih bisa mengakui dosa ya, lalu minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Selama itu tulus ya, mengaku dosa, minta ampun, pasti Tuhan ampuni. Jadi orang ini yang dulu murtad ini pasti kalau balik diterima kembali oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke, saya teruskan 0857 3013. Salam Pak Pendeta Erastus, saya atas nama Estafani asal dari NTT Sumba Timur. Sekarang saya lagi merantau di Bali dan saya punya teman akrab tapi beliau beragama lain. Baru 2 hari berturut-turut saya ikuti channel YouTube Bapak. Oleh sebab itu saya ingin bertanya Bapak mengenai buah-buahan. Makanan yang temanku pakai sembayang, sesudah sembayang kemudian beliau dikasih ke saya untuk dimakan. Nah, yang saya pertanyakan nih, apa boleh ya kita sekarang ini, saudaraku, apa boleh ya kita sebagai orang Kristen memakan atau makan buah-buah yang sudah disembayangkan oleh mereka setiap beliaunya selesai sembayang. Pasti buahnya dikasih ke saya dan saya pun makan. Saya mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Sebenarnya kata Paulus tidak ada ilah, nggak ada dewa. Ilahnya satu. Tidak masalah. Kalau engkau mendapat hidangan makanan, jangan pakai tanya ini daging yang sudah dipersembahkan atau belum. Itu menunjukkan bahwa tidak ada unsur-unsur yang membuat kita ini menolak makan makanan dari manapun. Tetapi kalau kita makan makanan yang setelah dipersembahkan kepada dewa itu menjadi batu sandungan, jangan lakukan. Tidak perlu lakukan. Sama sekali tidak perlu. Tetapi kalau mungkin tidak perlu kita makan. Ya, jadi kalau ada itu mungkin Anda bisa menolak, tolak saja. Tapi kalau harus makan, jangan merasa bersalah. Tapi kalau bisa, jangan jadi batu sandungan. Jelas ya? Makan itu sendiri tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah orang di sekitar kita. Itu yang menjadi masalah. Yang membuat kita sangat berhati-hati untuk ya makan makanan yang dilarang tersebut. Jadi nggak ada masalah. Jangan jadi batu sandungan, kalau bisa dihindari. Oke, salam Pak Eras. Ini dari wanita. Usia 18 tahun, baru lulus SMA. Hai, 0895 3393 dan seterusnya. Saya punya keluarga yang masih lengkap. Saya sudah Kristen dari lahir karena orang tua saya dulu Katolik dan menjadi Protestan sebelum saya lahir. Begini Pak, saya itu dulu selalu dijauhi orang-orang teman sekelas ketika SMP. Alasannya karena pas SMP kelas 7 saya punya masalah sama satu orang di mana mereka
di mana karena masalah itu teman-teman kelas saya lebih memilih berteman dengan orang yang bertengkar sama saya. Akhirnya ketika jam istirahat saya main dengan anak kelas lain, bahkan lebih sering main sama adik kelas dan kakak kelas saya. Karena kebiasaan main sama kakak kelas dan adik kelas, akhirnya saudaraku di SMA juga begitu. Memang pas di SMA saya nggak ada masalah sama orang kelas dan mereka semua ramah sama saya. Bahkan sangat menghargai saya jadi pas SMA. Memang saya mainnya sama teman-teman kelas. Memang saya mainnya sama teman-teman kelas, tapi kadang kala saya juga bermain kakak kelas dan adik kelas, jadi tidak selalu ya. Hanya pada suatu waktu saya bertemu dengan kenalan baru, kakak kelas seperti saya, dia wanita. Awalnya saya kenal dia di salah satu ekstrakurikuler bela diri. Dia baik sekali sama saya. Entah gimana saya suka sama dia. Padahal kami sejenis sama-sama wanita. Ternyata dia pun suka saya. Akhirnya kami melakukan hubungan terlarang. Saya merasa senang dengan dia karena dia orang yang baik. Membantu saya ketika SMA saat dalam kesusahan. Sampai sekarang hubungan terlarang kami masih berlanjut, Pak. Saya ingin sekali berubah. Saya pernah berpikir untuk melupakan dan meninggalkan dia. Tapi saya kasihan sama dia, Pak. Soalnya dia dulu orang yang normal. Semenjak saya dekati dia malah jadi ikut nggak normal. Oh, sebelumnya dia normal. Dekat dengan Anda malah tidak normal. Suka sama dia. Saya berkeinginan saat saya berubah, saya tidak ingin berubah sendiri. Saya mau berubah ngajak dia juga. Tapi susah, Pak, karena kami beda agama. Saya kemungkinan ajak dia ke gereja atau nyuruh dia dengar khotbah Bapak Erastus. Begini, bagaimana kamu tahu bahwa sebelumnya dia normal? Jangan-jangan sebelumnya dia juga tidak normal. Jangan-jangan sebelumnya dia juga tidak normal. Memang ada benih itu, demikian pula Anda. Tetapi apapun keadaan hari ini, Anda harus tinggalkan dosa itu. Anda bilang kasihan, tapi lebih kasihan kalau dia masuk neraka. Ya, Anda bilang kasihan, tapi Anda nggak bisa buat apa-apa. Lebih kasihan kalau dia masuk neraka. Hari-hari saya selalu merasa diselimuti dosa dan tidak tenang, Pak. Tapi saya tidak tahu harus apa dan bagaimana. Jika saya berkata kepada dia bahwa saya akan meninggalkan dia, pastilah dia akan sedih, menangis, dan menaruh rasa tidak suka pada saya. Dan akan lupakan saya. Padahal saya maunya kita mutusin hubungan bodoh ini dan menjadi teman biasa atau sahabat saat suka duka tanpa harus menyimpan rasa benci dan kecewa. Saya tidak ingin dia dendam pada saya atau sakit hati pada saya karena saya nggak mau berdosa karena rasa benci yang disimpan untuk saya. Saya kasihan sama dia yang menjadi anak pertama dari keluarga broken home. Ayahnya ninggalin dia sudah lama sekali, 7 tahun. 7 tahun lebih ketika adiknya masih balita. Jadi dia tinggal di rumahnya hanya bertiga. Dia, adik wanitanya, dan ibunya. Ketika saya main ke sana, saya merasa dianggap anak sendiri oleh ibunya. Ibunya sangat baik. Saya nggak mau kalau saya minta udahin hubungan ini, dia benci saya dan ngelarang saya ke rumahnya lagi. Dan saya kehilangan momen kebersamaan sama keluarga. Saya tahu, Pak, tidak boleh nyaman dan bahagia kepada yang lain kecuali kepada Tuhan. Tapi saya bingung, Pak, harus apa dan bagaimana. Nah, ini harus dirundingkan. Ajak bicara bahwa kondisi ini tidak bisa dipertahankan terus. Karena akan merusak tatanan. You ajak rundingan dia. Dan jangan memberi kesan Anda mau meninggalkan dia. Yang ditinggalkan itu dosanya. Tapi bukan persahabatannya. Apa kalimat yang harus saya lontarkan kepada dia agar hubungan terlarang ini berakhir dan kita menjadi sahabat atau kakak adik? Saya tidak mau kalau saya bertobat sendiri, saya tidak mau kalau saya pulang ke rumah Bapak, dia nantinya ke rumah yang lain. Saya juga seorang anak yang merasa tidak dikasih oleh keluarga saya. Saya itu ingin sekali kuliah. Saya siap kalau disuruh kuliah apapun.
bahkan teologi pun siap karena saya ingin sekali kuliah dan bisa mendapat gelar sarjana. Bukan untuk sombong Pak, tapi untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dibanding lulusan SMA. Kakak laki-laki saya kuliah dibayar orang tua. Saya merasa iri dan selalu menangis jika mengingat saya tidak bisa kuliah. Saya tidak tahu apa alasan orang tua tidak mengkuliahkan saya. Mereka pernah berkata karena tidak ada biaya untuk. Tapi buktinya beberapa bulan lalu orang tua saya bisa beli barang mewah. Akunya tidak bisa membiayai sekolah maksudnya. Ketika saya berkata mengapa uangnya tidak untuk mengkuliahkan saya, ibu saya jawab karena mereka sudah lama mengumpulkan uang untuk membeli barang itu. Terkadang saya merasa hanya menjadi babu di rumah. Karena saya di rumah kerjanya cuci baju, ya, sapu, dan pel rumah, dan lain-lain. Tapi saya merasa orang tua saya tidak adil dalam bertindak. Mereka maunya saya kerja jadi buruh pabrik, tapi saya tidak ingin jadi buruh pabrik karena saya sudah lama bercita-cita tinggi. Akhirnya lama-lama saya nggak tahan dan selalu menangis serta sakit hati. Dia yang menjalani hubungan sama jenis dengan saya selalu ada menemani saya, memberikan support buat saya. Pagi, siang, malam saya menangis menjerit kesakitan hati saya, Pak. Saya ingin sekali pertanyaan dijawab, Pak. Aduh, kasihan ini. Ada niat untuk bertobat tetapi masih terbelit masalah keluarga, ekonomi, dan ikatan dengan wanita ini. Nak, kamu akan dibimbing oleh konselor kami, ya. Tapi tadi sudah saya sarankan, ya, kamu harus berbicara atau membicarakan hal ini. Kehidupan yang tidak bersih seperti ini bahaya untuk kehidupan kalian. Bahaya. Kalian bisa tidak dirahmati Tuhan sama sekali loh. Ya. Jadi ajak bicara dulu, bukan meninggalkan dia, tapi meninggalkan dosa. Dan nanti banyak kasus yang di dalam hidup kamu yang nanti akan ditangani oleh konselor kami. Oke. 08778138. Salam sejahtera untuk Pak Erastus. Sehat selalu dan Tuhan memberkati. Dulu saya salah satu jemaat Bapak dan sempat ikut seminar Bapak selama setahun sekitar tahun 2016-2017. Pak, saya terlahir sebagai orang Kristen. Dan sampai dewasa pun saya juga terlibat dalam pelayanan, ikut pengajaran kekristenan dari gereja lokal saya, dan ikut seminar dan ibadah di tempat Bapak. Saya memiliki jiwa yang suka belajar sesuatu yang baru. Dan sebenarnya saya sangat tertarik belajar agama lain. Tapi ada satu agama lain yang akhirnya sekarang saya jalani. Meskipun belum secara resmi saya berpindah. Menurut saya belajar agama lain sama seperti melengkapi puzzle kehidupan. Tapi saya tidak akhirnya melupakan ajaran Kristen. Saya tetap ke gereja dan saya juga ke pura. Pura. Dari yang saya pelajari, Pak, semua agama menyembah dan mengaku hanya ada satu Allah, yaitu pencipta semesta yang tidak bisa kita lihat. Sementara implementasinya Allah tersebut di dunia ini hampir-hampir seperti Kristen, yaitu Tuhan Yesus. Ya, maksudnya apa ini? Dari yang saya pelajari, Pak, semua agama menyembah dan mengakui hanya ada satu Allah, yaitu pencipta semesta yang tidak bisa kita lihat. Sementara implementasi Allah tersebut di dunia ini bermacam-macam. Seperti Kristen yaitu Tuhan Yesus, sedangkan di agama lain yaitu Muhammad, Siddhartha, Brahma, dan seterusnya. Jujur saya lebih nyaman sekarang karena saya merasa lebih terlengkapi. Apakah ini salah, Pak? Sedangkan saya merasa jauh lebih damai dan bahagia dalam mempraktekkan ibadah kedua agama tersebut. Begini, Allah esa benar. Tetapi orang bisa mencapai Allah yang benar itu hanya melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk semua orang, semua agama, semua manusia. Dan kalau kita jadi umat pilihan, kita mendapat akses untuk langsung dengan Allah Bapa. Akses bertemu langsung dengan Allah Bapa. Sedangkan orang-orang di luar Kristen, jika mereka tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil,
Mereka dihakimi menurut perbuatan. Ya, perbuatan berstandar hukum yang mereka pahami. Mereka pun dihakimi menurut hukum yang mereka pahami. Sedangkan kita dihakimi dengan standar sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Memang ini rumit, saudara. Tetapi Allah mengendaki demikian. Jadi jangan sekali-kali berpikir ada keselamatan di luar Kristen. Jangan berpikir ada keselamatan di luar Kristen yang sama dengan keselamatan orang percaya. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan tidak ada keselamatan seperti yang dimiliki orang Kristen di luar Kristen. Keselamatan yang sejati itu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Di luar ini tidak ada keselamatan di mana manusia dikembalikan ke rancangan semula. Tetapi kalau orang tersebut berbuat baik dan memang tidak pernah mendengar Injil atau salah mendengar Injil, dia bisa masuk langit baru, bumi baru sebagai anggota masyarakat. Dan itu tidak sama dengan keselamatan yang dimiliki oleh orang percaya. Jadi kalau ada orang tanya apakah ada keselamatan di luar Kristus? Tidak ada. Apakah ada keselamatan di luar Kristen? Jika itu hanya menjadi anggota masyarakat, ada. Tetapi jika itu dikembalikan ke rancangan semula, tidak. Sebab yang dikembalikan ke rancangan semula hanya orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh, yang meneladani hidup Tuhan Yesus. Ya, sampai jumpa. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.